Bab 245. Kuda Hitam Super. Melihat pria berjubah hitam yang bernama Sendolin itu mengeluarkan jiwa pedang, banyak orang di tempat terkejut. Jiwa pedang adalah hal yang legendaris. Jarang ada pendekar hitam yang telah memahami jiwa pedang dalam peringkat King Yun dari tahun ke tahun, dan sekarang malah muncul dua pendekar hitam yang telah memahami jiwa pedang. Apakah masih mau membiarkan orang hidup? Pada saat ini, banyak pendekar hitam yang merasa tertekan dan berpikir dalam hati. Di atas dinding istana, ketika melihat pemuda berjubah hitam mengeluarkan jiwa pedang, Kumoki King mengerutkan dahi, kemudian melirik Sheila King dan Yuan Yu. Melihat mereka berdua tenang, seolah sudah mengetahuinya sejak awal, dia semakin mengerutkan dahinya. Warrior yang berada di bawah panggung kompetisi nomor 9 juga terkejut, tetapi dia lebih tertarik, karena sejauh ini, dia belum pernah melihat orang yang telah memahami jiwa pedang, tetapi sekarang, ada satu di depannya, dia ingin melihat bagaimana orang itu menggunakan jiwa pedang. Di atas panggung kompetisi, Joshua Qin hanya sedikit tertegun, kemudian segera tersadar, lalu berkata, "Sepertinya kamu ingin aku yang membuatmu turun." Pemuda berjubah hitam berjalan perlahan menuju Joshua Qin dengan pedang hitam di tangannya, sambil berjalan sambil berkata, "Seingatku, orang sombong biasanya tidak memiliki akhir yang baik, aku pikir kamu juga tidak terkecuali. Kamu dikenal sebagai generasi muda terkuat kedua di wilayah selatan. Darahmu memenuhi syarat untuk menjadi asupan pedangku." Haha. Joshua Qin tertawa marah dan berkata, "Darahku memenuhi syarat untuk menjadi asupan pedangmu. Sini coba." Pemuda berjubah hitam mengangguk, berhenti, memejamkan mata, kemudian tiba-tiba membuka mata. Tiba-tiba cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas. Hanya dalam sekejap, seluruh panggung kompetisi ditutupi oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Joshua Qin dari Kekaisaran Qin yang selalu percaya diri itu ditutupi juga. Setelah beberapa saat, cahaya pedang menghilang dan memperlihatkan dua orang yang berada di panggung kompetisi. Ketika melihat mereka berdua, seharusnya dikatakan ketika melihat Joshua Qin, banyak pendekar hitam serta Kumoki King dan yang lainnya yang berada di atas dinding istana kaget. Hanya terlihat pakaian Joshua Qin sudah tidak ada saat ini, tubuhnya yang telanjang itu seolah dibeset beribu-ribu kali, dipenuhi oleh noda darah, dan di wajah Joshua Qin juga dipenuhi luka pedang yang padat. Joshua Qin yang saat ini tidak hanya wajahnya dibuat cacat, tetapi juga seperti pria berdarah yang keluar dari kolam darah. Meski begitu, tetapi Joshua Qin masih belum mati pada saat ini. Di bawah panggung kompetisi, ekspresi Yulia Wen dari Istana Bunga, Narya Leng dari Istana Salju, dan warrior yang menjadi serius. Serangan yang tiba-tiba ini benar-benar mengerikan. Melihat Joshua Qin masih belum mati, keterkejutan terlintas di mata Sendolin. Setelah berpikir sejenak, dia seperti terpikirkan sesuatu, kemudian berkata, "Waktu itu Kaisar Si memiliki tulang kering monster hitam ular sanca level spirit dan armor tulang rawan yang terbuat dari kulit ular sanca. Konon armor tulang rawan ini bisa melebur dengan kulit dan melindungi tulang dan meridian di seluruh tubuh. Sepertinya kamu memakai armor tulang rawan, senjata hitam pertahanan tingkat bumi tingkat atas di tubuhmu, kan?" Joshua Qin tidak marah saat ini, dia menggerakkan tangannya. Sebuah tombak hitam muncul di tangannya, tombak itu perlahan diangkat, diarahkan ke Sendolin, dan berkata, "Jiwa pedang ditambah dengan keterampilan hitam tingkat bumi menengah seganas ini. Sepertinya kamu ingin mengalahkanku dengan satu gerakan, tapi sayangnya tidak, jadi, selanjutnya sudah saatnya kamu mati." Setelah berbicara, kekuatan tak kasat mata melonjak dari tombak di tangan Joshua Qin. Itu adalah jiwa tombak. Melihat ini, banyak orang di tempat yang terkejut lagi,
Tetapi ini juga sesuai dugaan, reputasi Joshua Qin di wilayah selatan hanya di bawah Yonaryuan. Itu adalah hal yang sangat wajar jika dia memahami sebuah konsepsi niat. Merasakan jiwa tombak itu, Sendolin tersenyum dingin, dan berkata, jiwa tombak tingkat pertama. Tidak cukup. Setelah berbicara, pedang hitam di tangannya digerakkan, kemudian jiwa pedang yang lebih tajam melonjak keluar lagi. Di udara, jiwa tombak Joshua Qin langsung dibubarkan oleh jiwa pedang Sendolin. Jiwa pedang tingkat kedua. Melihat ini, ekspresi Kumoki King dan yang lainnya yang berada di atas dinding istana sedikit berubah. Jika hanya jiwa pedang tingkat pertama, maka hanya dapat dikatakan bahwa Sendolin memiliki bakat yang baik, tetapi jika tingkat kedua, itu bukan hanya baik, tetapi sangat baik. Jiwa pedang tingkat kedua, ini sudah cukup untuk mengancam Joshua Qin, Yulia Wen dan yang lainnya. Ketika Yonaryuan yang berada di belakang Kumoki King melihat Sendolin mengeluarkan jiwa pedang tingkat kedua, matanya menunjukkan ketertarikan, dan berkata, jiwa pedang tingkat kedua. Ini menjadi lebih menarik. Bagi dia, semakin banyak jenius semakin baik, karena hanya dengan cara ini, nama dewa pendekarnya akan semakin kokoh. Yuan Yu di samping mengangguk, tersenyum, dan berkata dalam hati, memang orang yang dipilih oleh Paman Guru Zui, dengan bakat dan kekuatan seperti ini, dia pasti bisa menjadi andalan sekte pedang di masa depan. Setelah berbicara, seperti terpikirkan sesuatu, Yuan Yu melirik warrior yang di bawah dan tatapannya tertuju pada warrior yang selama beberapa saat. Jika tidak ada Sendolin, dia akan merasa sangat menyesal dan sayang karena kehilangan warrior yang untuk menjadi muridnya. Tetapi sekarang sudah ada Sendolin, perasaan menyesal dan sayang secara alami semakin memudar. Lagi pula dia sudah memiliki yang lebih baik. Di atas panggung kompetisi, Joshua Qin menunjukkan ekspresi serius, jiwa pedang tingkat kedua, bahkan dia tidak bisa meremehkannya. Setelah menghela napas, Joshua Qin maju selangkah, lalu berkata, tidak kusangka kuda hitam pertama dalam peringkat King Yun ternyata aku yang melawannya, tetapi jangan khawatir, kamu berhenti di sini saja. Setelah berbicara, tombak hitam di tangan Joshua Qin bergetar hebat, kemudian kekuatan tak kasat mata yang mendominasi melonjak keluar dari ujung tombak. Jiwa tombak tingkat kedua. Semua orang terkejut lagi. Sendolin menyipitkan mata, lalu berkata, memang jenius kedua yang dikenal di wilayah selatan, kamu bahkan telah memahami jiwa tombak tingkat kedua, kalau begitu, aku akan membantu melihat mana yang lebih kuat antara jiwa tombakmu dan jiwa pedangku. Setelah berbicara, Sendolin menusuk ke udara dengan pedang hitam di tangannya ke arah Joshua Qin. Tiba-tiba, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari ujung pedang hitam. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti meteor, dengan suara angin yang tajam dan menusuk, melesat dengan padat ke arah Joshua Qin. Melihat ini, di bawah panggung nomor 9, mata warrior yang berkedut, karena yang digunakan oleh Sendolin adalah teknik pedang spiritual. Tidak hanya itu, dia bahkan telah melatih teknik perang spiritual hingga tingkat tertinggi. Tidak, karena bahkan jika teknik pedang spiritual mencapai tingkat tertinggi, tidak mungkin menimbulkan kekuatan mengerikan seperti ini. Tepat ketika warrior yang bingung, Fudo Murong di sampingnya tiba-tiba berkata, itu adalah teknik pedang spiritual yang sebenarnya. Teknik pedang spiritual yang kita latih adalah versi yang tidak lengkap, dan dia punya adalah teknik pedang spiritual tingkat bumi bawah yang sebenarnya. Dia adalah anggota sekte pedang. Mendengar ini, warrior yang mengerutkan dahi, tidak berbicara lagi, dan lanjut menonton pertandingan. Melihat energi pedang yang padat itu, Joshua Qin tidak berani gegabah, dia maju selangkah lagi,
kemudian tombak berguncang, jiwa tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul di panggung kompetisi dalam sekejap, tiba-tiba. Duar. Suara keras seperti guntur terdengar di alun-alun, suara itu memekakkan telinga. Segera setelah itu, tanah panggung kompetisi yang besar mulai retak. Tidak lama kemudian, terdengar suara ledakan, panggung kompetisi nomor 1 runtuh di bawah tatapan semua orang yang ketakutan, seketika debu memenuhi langit. Debu dan asap menghilang, Sendolin dan Joshua Qin terlihat di reruntuhan. Mereka berdua tidak berdiri pada saat ini, tetapi berbaring. Kekuatan keterampilan hitam tingkat bumi sangat mengerikan. Kekuatan yang dihasilkan oleh dua keterampilan hitam lebih menakutkan. Tak satu pun dari mereka yang menghindar dari akibat dari dua keterampilan hitam ini. Ini dihitung siapa yang menang. Dua-duanya pingsan, seharusnya serikan. Kalau tidak adil untuk memutuskan siapa yang menang siapa yang kalah. Cekak, tidak kusangka Sendolin, seorang pelatihan tanpa partai bisa seri dengan Joshua Qin, benar-benar kuda hitam yang hebat. Ketika orang-orang di tempat membicarakannya, wasit di samping kesulitan, pada saat ini keduanya jatuh di tanah, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tepat ketika wasit kesulitan, Sendolin dan Joshua Qin di reruntuhan tiba-tiba bergerak pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan semua orang yang terkejut, Sendolin dan Joshua Qin perlahan berdiri. Setelah berdiri, tatapan mereka saling tertuju satu sama lain, kemudian energi hitam di tubuh mereka tiba-tiba melonjak. Tepat ketika mereka berdua akan bertarung lagi, Stephen Lee tiba-tiba muncul di tempat. Setelah menatap mereka berdua, Stephen Lee berkata, "Pertarungan ini seri." Setelah berbicara, Stephen Lee bergerak dan menghilang di tempat. Mendengar ini, keduanya menunjukkan ketidakpuasan di mata mereka, tetapi mereka berdua tidak berani menentang keputusan Stephen Lee. Mereka saling menatap dengan dingin, kemudian berjalan ke sisi lain. Setelah berjalan beberapa langkah, Sendolin tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat warrior yang berada di bawah panggung kompetisi nomor 9. Ketika melihat warrior yang, Sendolin tersenyum dingin dan niat membunuh terlintas di matanya. Setelah menatap warrior yang untuk beberapa saat, Sendolin berbalik dan pergi, tidak lama kemudian menghilang di depan mata semua orang. Di antara kerumunan, warrior yang mengerutkan dahi, karena dia terus mengamati Sendolin, jadi ketika Sendolin menatapnya, dia juga sedang menatapnya. Meskipun Sendolin menyembunyikannya dengan baik, tetapi niat membunuh di matanya tetap tertangkap olehnya. Ini membuatnya sedikit bingung. Harus diketahui, dia belum pernah bertemu dengan Sendolin. Tetapi Sendolin jelas mengincarnya. Ini membuat warrior yang sangat bingung. Setelah menggeleng, warrior yang tidak memikirkannya lagi, karena Sendolin ingin membunuhnya, maka dia adalah musuh. Karena musuh, tentu saja tidak perlu menyisakan kekuatannya di kompetisi berikutnya, sesederhana itu. Meskipun kemampuan lawan sangat kuat, terutama keterampilan pedang yang langsung membuat Joshua Qin terluka parah di awal pertarungan, tetapi apakah warrior yang perlu takut terhadapnya? Sejujurnya, di antara pendekar hitam setingkat, warrior yang tidak pernah takut pada siapapun, bahkan Yoner Yuan, dia juga tidak pernah takut padanya. Karena panggung kompetisi nomor 1 dihancurkan, Kekaisaran Qin mau tidak mau membangun kembali panggung kompetisi nomor 1. Kali ini, semua orang melihat kengerian Kekaisaran Qin lagi. Karena panggung kompetisi yang sangat besar yang panjang dan lebarnya hampir 100 meter itu muncul lagi di alun-alun dalam waktu kurang dari 2 jam. Dengan demikian, babak baru kompetisi dimulai. Bersambung.